Halo Velka, bertemu kembali nih bersama aku dalam sesi pembahasan seputar kebahasaan dan juga sastra yang tentu saja menarik. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan terlebih dahulu. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Sudah banyak sekali dari saudara kita yang positif bahkan sampai meninggal dunia. Aku sangat berharap sekali bahwa Love LK berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat. Apabila tidak ada kepentingan yang sangat penting dan mendesak, jangan keluar dulu ya. Pokoknya batasi aktivitas di luar, dan apabila Love LK benar-benar harus keluar rumah, wajib sekali memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan karena kita harus saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Bukan, kita juga harus saling menguatkan dan juga menjaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, berkaitan dengan masalah kebahasaan yang akan aku bahas kali ini, di beberapa kalimat yang lalu aku ucapkan terdapat penggunaan kata keluar. Aku tahu dan sangat yakin sekali bahwa Love LK semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut. Nah, kita kerap kali menggunakannya dalam berbagai kesempatan, baik itu ketika berbicara dan mengobrol dengan orang lain, ataupun ketika kita menulis, baik itu menulis artikel, pesan chat, surat, atau yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, ada keluar yang penulisannya seperti ini, dipisah pakai spasi, dan juga seperti ini, disatukan terangkai tanpa spasi. Apakah keduanya sama atau justru berlainan? Apabila berlainan, bagaimana cara membedakannya? Antara keluar yang ditulis tanpa spasi dengan keluar yang ditulis dengan spasi adalah dua hal yang berbeda, dan keduanya juga mempunyai makna serta fungsi yang berlainan. Ketika kita mengucapkannya secara lisan, dalam hal ini saat berbicara, rasanya seperti tidak ada bedanya, bukan? Dan rasa-rasanya kita juga bebas menggunakannya karena kesalahannya tidak akan kentara. Namun di dalam ragam tulis itu sangat beda sekali. Perbedaannya sangat kentara dan bisa memengaruhi keutuhan dan juga kelogisan makna dari sebuah kalimat. Lantas sebenarnya bagaimana perbedaan dan cara membedakannya? Nah, sebelumnya aku sudah menyinggung bahwa keluar yang dispasi dan keluar yang tidak dispasi mempunyai fungsi dan makna yang berbeda. Keluar yang dispasi merupakan adverbia, sedangkan keluar yang tidak dispasi merupakan kata kerja. Pada keluar yang dispasi, ke merupakan preposisi atau kata depan yang menandakan tempat atau posisi, seperti halnya di dan dari. Ke ini ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya, seperti ke Labuan Bajo, pasar, atau kesini. Dalam golongan frasa yang barusan aku sebutkan, termasuk keluar yang dispasi, merupakan frasa preposisional. Menurut Ramlan, frasa preposisional ini merupakan frasa yang terdiri atas kata depan sebagai penanda dan diikuti dengan kata atau frasa sebagai aksisnya. Ketika kita merujuk pada posisi atau tempat yang berada di luar, maka yang kita gunakan adalah keluar yang dispasi atau dipisah. Nah, contohnya nih, Nadine berangkat ke luar negeri besok. Yang kedua, ayah pergi keluar rumah tadi siang. Nah, sementara itu, keluar yang tidak dispasi atau dalam hal ini kata keluar yang tidak ditulis terpisah bukan merupakan frasa preposisional, melainkan menurut KBBI itu merupakan kata kerja yang menandakan sebuah aktivitas dan artinya sangat banyak. Arti yang pertama adalah bergerak dari sebelah dalam ke sebelah luar, yang kedua adalah tersembul, yang ketiga adalah menampakkan diri, timbul, muncul, yang keempat adalah terbit, yang kelima terlahir, yang keenam pergi keluar rumah dan sebagainya, yang ketujuh diumumkan, yang kedelapan berhenti dari perkumpulan seperti pekerjaan, sekolah dan sebagainya, dan yang ke-9 atau yang terakhir adalah muncul sebagai pemenang pertandingan dan sebagainya. Nah, definisi dan contohnya ini aku ambil dari KBBI 5.
Untuk menentukan apakah ke ini ditulis terpisah atau serangkai dengan luar, kita harus melihat penggunaannya di dalam tataran kalimat. Keluar yang ditulis secara terpisah berperan sebagai keterangan, sedangkan keluar yang ditulis serangkai berperan sebagai predikat. Contohnya yang pertama, para mahasiswa itu pergi keluar ruang kelas. Contoh yang kedua, para mahasiswa itu keluar dari ruang kelas. Nah, pada contoh yang pertama, keluar yang ditulis secara terpisah merupakan kata keterangan dari pergi yang merujuk pada tempat. Sedangkan pada contoh yang kedua, keluar yang ditulis secara terangkai merupakan predikat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan subjek, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, cara lain yang bisa digunakan untuk menentukan apakah keluar itu ditulis secara terpisah atau terangkai adalah dengan mengganti kata masing-masing dengan antonimnya. Keluar yang ditulis secara terpisah ini mempunyai antonim ke dalam, sedangkan antonim dari kata keluar yang ditulis secara terangkai akan atau tersambung adalah masuk. Kita ambil dari contoh kalimat yang tadi. Nah, para mahasiswa itu pergi ke luar ruang kelas menjadi para mahasiswa itu pergi ke dalam ruang kelas. Yang kedua, para mahasiswa itu keluar dari ruang kelas menjadi para mahasiswa itu masuk ke ruang kelas. Apabila diperbandingkan, contoh ketiga terasa janggal bila dalam diganti dengan masuk, sedangkan contoh keempat terasa janggal bila masuk diganti dengan ke dalam. Masa kalimatnya menjadi para mahasiswa itu ke dalam ke ruang kelas? Kan tidak jelas dan tidak logis, bukan? Nah, Huruf LK itu dia merupakan penjelasan mengenai perbedaan dan cara membedakan keluar yang ditulis secara terpisah dengan keluar yang ditulis secara terangkai. Intinya keduanya jelas berbeda ya. Keluar yang ditulis secara terpisah itu keterangan yang menandakan tempat, dan keluar yang ditulis secara terangkai itu menandai dan mengartikan sebuah aktivitas. Jadi jangan sampai keliru dan tertukar lagi ya. Oke, barangkali untuk video kali ini sampai di sini saja. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di dalam kolom komentar. Seperti biasa, apabila ada rekomendasi masalah kebahasaan dan juga sastra yang mau dan harus gitu ya dibahas oleh LK, sampaikan juga di dalam kolom komentar. Bagikan juga video ini seluas-luasnya agar cakupan kebermanfaatannya lebih luas. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video yang lain.